Kamera roll, audio on. Knock knock knock. Who's there? Justin. Justin who? Just in time for podcast of 48. Episode Episode 2. Dari panggung ke lapangan. Cerita duta kesenian dan duta olahraga. Welcome to podcast of 48. Talk together, grow together. Yeay! Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Betul banget Danilo. Kira-kira Dan, pada kesempatan kali ini kita ada kedatangan 2 tamu tuh kayaknya. Ada siapa aja sih? tuh? Dari duta-dutaan lagi nih. Wah, pasti dari duta dong, Dan. Dari duta apa aja sih, Dan? Langsung aja kali ya kita spill. Oke, yang pertama ada dari duta olahraga. Mari kita kenalkan kepada Risma. Hai. Oke, langsung aja kita ke duta yang kedua. Ada duta kesenian of 48, ada Glenda. Halo, Glenda. aku Glenda. Oke. Wah, Dan tamu kita lagi pada happy-happy banget loh. Iya nih, kayak semangat banget mau nyeritain kisah-kisah mereka. Pasti dong. Bener. Yang pastinya inspiratif dan juga memotivasi kita semua. Oke. Nah, kira-kira kok tanpa nunggu lama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai. Oke, langsung aja kita mulai. Oke. Dutanya ready? Ready dong. banget. Pertanyaan kita. Oke, langsung aja Den ke pertanyaan pertama. Apa tuh? Oke, motivasi kalian tuh apa sih di duta-dutaan ini? Memotivasi Apa yang kalian. memotivasi kalian? Apa ya? Kamu dulu nih. Kamu dulu deh. Dulu deh. Motivasi aku ikut duta itu awalnya aku pernah lihat postingan gitu di Instagram soal duta di 48. Terus inget banget foto itu ada di Avis, terus kayak mereka berjejer semuanya terus pakai selempang duta gitu. Aku ngerasa itu keren banget sih. Terus setelah itu aku jadi kayak tertarik karena aku juga pengen jadi duta nih di 48 karena kan berarti kita bisa menjadi wajahnya sekolah gitu ya. I think itu pasti kayak penghargaan yang sangat besar gitu. Dari situ aku mulai memotivasi diri aku, oh iya nih ini aku harus ikut jadi duta di sekolah aku nih di 48 So gitu deh. inspirable. Oke, thank you Glenda. Langsung aja kita lanjut ke Risma. Gimana Risma? Oke, kalau Risma apa nih? Kalau aku motivasi aku biar kan di 48 tuh kebanyakan non akademiknya kan. Akademik. Akademiknya kan. Jadi di 48 tuh kebanyakan akademiknya kan. Nah, menurut aku mau jadi duta itu biar naikin non akademiknya gitu. Keren banget. Risma mau beda. Berbeda. Terutama di olahraga ya? Iya. Emang kalau olahraga apa sih? Aku olahraganya volley kebetulan. Keren. Oke, keren motivasi mereka. Iya, keren banget ternyata. Kira-kira untuk pertanyaan kedua mereka bisa jawab gak nih, Den? Oke, coba tanya Ki. Oke. Kalau buat pertanyaan kedua, kira-kira ada nggak sih cerita menarik kalian selama jadi di proses kalian menjalani bidang kalian itu? Jadi kan Glenda di kesenian, terus juga Risma di olahraga. Jadi kira-kira ada cerita menarik gak di balik itu? Pastinya ada banget dong. Selama menjalani tugas sebagai duta kesenian di sekolah ini kita ikut banyak banget event ya sejauh ini. Maksudnya udah banyak event yang kita ikut dan kebetulan kita dapat kesempatan untuk bisa ikut di situ. Tapi salah satu yang paling berkesan tuh waktu kita ikut ke Indonesia Arena waktu itu. Iya, kemarin kita sempat ke Indonesia Arena. Waktu hari Diknas. Iya, pendidikan nasional. Di waktu itu bener-bener seru banget karena itu rame banget dari sekolah kita ada lumayan banyak orang yang ikut juga dan di situ tuh salah satu tugas pertama kita tuh sebagai duta. Jadi di situ kita excited banget dan karena di sana tuh banyak performance yang art yang merupakan bidang aku juga kesenian, aku sangat terhibur dan sangat senang juga. Selain itu kita juga pernah ke Monas, kita pernah tugas ke Monas juga. Nah, di situ ada pameran sekolah gitu. Jadi ceritanya emang edu fair. Nah, waktu edu fair itu aku nyanyi-nyanyi, terus mempromosikan sekolah, ketemu banyak orang baru. Pokoknya seru banget karena bisa menjadi wajahnya 48 dan mempromosikan sekolah kita tercinta ini, khususnya di bidang kesenian. So cute. Kesenian banget sih sama Glenda ini. Kalau Risma sendiri gimana? Iya, kalau dari POV Risma apa? Cerita menarik aku tuh apa ya?
Wah, Apa? apa tuh Risma? Ketemu Fahal. Makin banyak ikut lomba-lomba lagi nggak sih Iya, setelah jadi duta? betul. Aku cerita menarik. Mungkin yang paling berkesan itu lombanya gitu. Oh, cerita menarik aku yang paling menarik banget yang tahun kemarin ini yang ke Jurnas sama Poprov. Oh, Nah, itu gimana tuh kebetulan spill? kebetulan tuh ke Jurnas itu aku di Jogja. Itu alhamdulillah juara 1. Oh, Kalau alhamdulillah. Poprov Keren. kalau Poprov ini kayak ngewakilin Jakarta Timur gitu, tapi kita ngelawan kayak Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan itu alhamdulillah juga juara 1. Oh, alhamdulillah. Harumin Lost nama dulu 48 buat bang. dua-duanya. Keren banget Duta 48 ya. Jagonya Fahal emang. Emang gacor. Aduh. Jadi mabet. Oke, selanjutnya kita mau ngepoin tentang apa nih, Mau Den? nanya lagi? Wah, mau dong. Oke, jadi kapan kalian mulai mengasah bakat dari minat kalian itu? Jadi kayak Glenda kan duta kesenian, Iya. di duta olahraga. Jadi kapan kalian ngasah? Aku dulu deh. Yes. Kalau Bebas. aku karena karena mama aku sama papaku tuh sama-sama atlet. Pure blood. Wow, so Mama aku tuh close. Siapa kebetulan nama bapaknya? Oh, Toy Haryono, jangan lupa Hai. di search ya kayak di Google. Katanya pernah masuk TV. Terkenal banget malah. Oh, OMG, is that? Yes. Toyo namanya. Terkenal kok di sekolah juga. iya guys, jangan aduh. Jadi mama aku tuh kan volley, bapakku bola kan. Jadi Solo. aku dulu tuh suka banget pas kecil tuh ikut mama main volley. Jadi Oh. dari situ aku disuruh main volley aja. Tapi BTW tuh dulu aku sempat disuruh sama papa jadi kiper bola. Keren jadi bola voli. Gimana Enggak ya? dong. Tapi aku dulu disuruh jadi kiper gitu biar langsung masuk ke Persija, tapi Wow. Wah. tapi aku nggak mau karena Bonek. takut Apa takut tuh? aja Takut takut tuh? sama bolanya. Oh, takut sama bola. Bukannya bola voli juga takut Iya, ya? Kan iya. sakit kan kalau Iya. kena. Enggak juga. Enggak juga sih. Mungkin karena udah terbiasa ya Risma ya. Oke, lanjut kita ke kesenian. Gimana? Kalau aku udah mulai berseni itu dari umur 4 tahun. Masih young age ya? Yes. Toddler. Mungkin karena emang keluarga aku juga seni banget gitu ya, khusus sama mama aku. Jadinya aku emang dari kecil waktu mulai dikenalin ke nyanyi awalnya, aku langsung suka entah kenapa juga ya. Tapi somehow langsung suka aja. Dan karena kakak-kakak aku itu juga rata-rata sukanya di bidang seni juga, khususnya seni musik. Kakak aku yang laki-laki itu keyboard, piano gitu dan alat musik lainnya. Kalau kakak yang perempuan juga nyanyi juga kayak aku. Jadinya aku terinfluence juga tuh dan dari situ aku jadinya mulai pursue nyanyi. Pas udah umur 5 tuh kayak udah mulai ikut lomba-lomba gitu, terus kayak perform di panggung, terus ikut les. Iya, jadi karena mungkin emang passion-nya itu ya dari awal. Tapi kata mama aku sih waktu kecil waktu masih aku di kandungan gitu ya, mama aku tuh suka banget nyanyiin lagu-lagu gitu. Kalian di kandungan nyanyi. Iya, Aku nggak tahu itu ada ya? hubungannya atau enggak ya. Cuman mungkin jadi mendarah daging gitu. Benar, setuju sih. Berarti dari cita-cita tadi emang peran orang tua tuh sepenting itu juga ya, Den Betul, ya. betul. Mama gue ngapain pas gue lahiran? Mungkin ya kan lu udah ngerengek duluan. Oke, menarik banget ya. Kamu disupport kan sama mama juga? Support. Kamu dari 4 tahun ngapain? Umur 4 tahun. Aku biasanya main puzzle. Terus aduh, aku nggak tahu sih aku Umur ngapain. 4 tahun pas berangkat ke gereja itu pernah kecebur got. Tapi aku juga pernah tahu jalan dari Oke. sepeda. Aku balik-balik dimandiin. Itu baunya 5 hari setahu aku. Sorry banget. Oke, gitu kita lanjut karena kita masih kepo nggak sih? Kita masih mau ngulik-ngulik nih tentang duta-duta. Boleh. Ayo kayak. Oke. Kita boleh tahu nggak ya kayak kesamaan bakat-bakat kalian sama keluarga kalian? Jadi kayak misalkan tadi udah di-mention tuh kalau misalnya Risma dulu mamanya volley, papanya sepak bola. Mungkin dari anggota keluarga yang lain ada yang punya bakat lainnya yang mirip sama kamu atau Glenda juga seperti itu? Kalau aku, abang aku sih, tadi aku lupa ceritain abang aku Oh, guys. punya abang ya guys. Kebetulan aku bertiga saudara.
Yang pertama tuh dulu abang aku tuh suka agak aneh emang yang pertama ini. Jadi dia suka bola sama voli tuh suka digabung. Tapi dia lebih ke volinya ini. Tapi dia nggak jadi apa-apa guys. Kenapa tuh? Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa. Maksudnya Terus gimana? gimana? Maksudnya nggak jadi atlet gitu loh guys. Oh. Jadi Mungkin maksud Risma fokusnya beda iya guys. maksudnya fokusnya bukan di atlet gitu, bukan ikut mama papa. Kalau yang kedua ini kebetulan bola dan sekarang tuh masih kuliah. Jadi yang terakhir aku gitu. Cukup sih ya cerita abang-abang Risma ini. Jadi yang satu nggak jadi apa-apa. Kedua. Kan gitu dong. Yang satu nggak jadi atlet aja. Udah menyukai bidang lain lagi. Iya. Iya. Pasti fokusnya udah beda itu. Iya. Oke. Kira-kira kalau dari Glenda sendiri mungkin ada kakak atau adik gimana? Iya, aku kebetulan bungsu. Jadi ya di keluarga aku emang pada dasarnya suka nyanyi semua kecuali papa. Tapi emang rata-rata dari keluarga mama aku itu emang suka nyanyi semua somehow. Kalau nggak nyanyi itu minimal emang suka seni lah, entah tari atau alat musik yang lain gitu. Dan mama aku juga dulu tuh kayak pernah ikut teater-teater gitu. seru ya. Jadi emang track record-nya dari keluarga aku lumayan banyak sih yang berseni khususnya dari keluarga mama gitu. Wow, seru Keren banget. banget ya. Iya, Iya. keren Keren banget. banget. BTW tadi kita belum terlalu banyak cerita experience kita nggak sih? Iya, Selama betul. kita berkarir dari kecil gitu. Berkarir. Kalian mau denger gak? Mau, Tapi- mau. Tahu nggak? Kita yang mau Boleh, guys. sih. Itu juga, Bang. Kita juga mau. Oke, spill aja kalau kalian mau spill nggak apa-apa. Apa itu ya? Banyak sih nih. Aduh. Maaf ya guys kalau sombong nih maaf banget. Enggak. so Enggak. flexing. Coba ceritain aja dari kalian Oh, toddler banget. lomba-lomba. Oh iya, lomba-lomba boleh spill. Kalian fokusin lombanya kayak gimana tuh? Oh iya. Ini jadi tuh aku lagi fokus ngejar tahun ini tuh ngejar Popnas. Oh. Popnas itu nanti diadainnya tuh bulan Agustus kalau nggak September. Jadi aku kemungkinan sekarang sering dispen ya guys. Oh. Bapak, Ibu, udah di-spill duluan? Iya. Dispen. Maaf ya Bu, Pak. Tolong bolehin izinin kami dispen ya Bapak Ibu. Kalau nggak Makasih ya, salah, Bapak, Ibu. Risma tuh kalau mau dispen tuh dia nggak perlu surat lagi. Oh, Iya. free pass ya? Ah, Apa itu namanya? Golden ticket. apa? Anak Bukan Abah. Oke. Mantap. Mantap banget Kalau sih. kamu apa nih, Cey? Aku mulai dari yang paling kecil dulu kali ya. Boleh. Yang event yang gede banget waktu kecil tuh aku pas umur 6. Jadi aku pernah ikut 2 kali Indonesian Idol Junior. Waktu umur 6 aku pernah ikut. Itu masih kayak suaraku masih aneh banget sih menurut aku. Tapi itu karena mama aku bilang buat pengalaman jadi aku ikut. Terus aku ikut lagi tuh tahun depannya umur 7. Itu aku dapet golden ticket tuh waktu itu. Wow. Jadi kayak ikut karantina gitu-gitu seru banget sih karena pesertanya kan dari seluruh Indonesia gitu kan. Jadi seru Nambah banget relasi ya. ya. Tapi aku cuma sampai babak eliminasi yang pertama. Nah, nggak lama aku akhirnya ikut The Voice Kids Indonesia season 3. Ikut juga. Waktu blind audition berapa ya? Kalau nggak salah umur 9, 10. Jadi masih SD juga. 3 tahun setelah. Yes. Nah, itu aku ikut karena lagi-lagi mama bilang coba aja dulu. Aku awal tuh takut banget. Aku tuh suka kayak ragu gitu loh sama kemampuan diri aku sendiri. Tapi kayak aku kayak yaudah aku percaya aja aku bisa gitu. Dan akhirnya aku lolos tuh yang blind audition dan ketiga-tiga jurinya tuh kayak mencet tombolnya tes gitu. Itu yang juri nggak ada belakang. Iya, yang Itu yang jurinya nggak ada belakang. Muter di belakang. Iya. Biasanya kita umur 7 tahun atau umur-umur kayak tadi C itu kita masih halu, dia udah beneran guys. Nah, gue jadi juri. Oh, jadi juri. Oh, Juri apa tuh kalau boleh tahu? Itu paling keren jadi jurinya. di rumah kebetulan main sama kakak atau adik ya Den pasti. Oke. Kayaknya ikut nilai dari rumah sih. Oke. Boleh. Iya gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja karena masih kepo, maaf banget ya. Kita masih kepo nih Boleh. beberapa hal. Kira-kira kalau menurut Glenda, arti kesenian itu apa sih? Kalau misalnya buat Risma, arti olahraga itu apa buat kamu? Aku dulu ya. Boleh. Kalau buat aku kesenian tuh kayak nafas hidup aku sih. Deep banget ya. Deep breathe. Deep banget ya. Tapi mungkin emang karena dari kecil bener-bener sesuka itu loh sama seni. Bahkan dari kecil tuh emang aku diajak mama aku untuk
mengembangkan di bidang itu, dan puji Tuhan memang Tuhan memberikan talenta juga gitu. Jadinya aku itu emang adalah passion aku dan juga talenta aku. Jadi dari kecil nyanyi, dance, acting, monolog, teater, modeling, kayak segala macamnya, alat musik juga itu aku jabanin gitu. Dan somehow kalau misalnya dibilang pernah burn out atau capek atau kayak bosen gitu ngejalaninnya sih, sebenarnya pernah. Aku pernah ada di titik yang kayak, aduh kayak nggak pengen berseni lagi nih, kayaknya capek nih. Karena dari kecil banget kan, itu kayak waktu SMP tuh mulai kehilangan jati diri gitu. Tapi somehow mungkin karena emang this is my passion, Ya. aku ketemu lagi sama jalannya. Oh. Kayak Tuhan mempertemukan aku untuk kembali berseni lagi. Jadi walaupun aku sempat kayak vakum kayak beberapa bulan gitu, bener-bener aku nggak nyentuh apapun. Aku kayak ya udah aku belajar aja gitu waktu itu. Tapi deep down in my heart aku emang nggak bisa kehilangan seni Iya, gitu. Kayak it is a part of my life yang terlalu penting, dan aku sampai kapanpun itu aku hidup, aku nggak akan pernah melepaskan Iya. seni gitu sih. Berarti Aduh, beneran mendarah daging ya. agak Iya, mellow ya bener gitu. bener. That's why you got that path again jatuhnya Iya, jadi kan. akhirnya aku ketemu lagi nih di jalannya, dan Bener bener. setelah itu aku jadi tambah suka banget sama seni, dan kayak udah di titik cinta gitu loh. Kayak it makes me pengen bikin orang-orang semua tuh bisa cinta juga sama seni gitu. Ih, seneng banget deh denger ceritanya, Den. Selalu menelusuri hal baru juga deh kalau dari Glenda dari tadi aku lihatnya. Langsung aja ke arti olahraga bagi Risma, gimana tuh Risma? Kalau olahraga tuh bagi aku tuh itu dunia aku banget. Baik. Karena kalau aku nggak di bidang olahraga kayaknya itu aku nggak bisa di sekolah di sini juga nih. Gimana tuh ceritanya tuh? Karena aku masuk sini juga pakai jalur POPB guys. Jadi pakai jalur prestasi. Prestasi apa tuh? Prestasi voli. Oh, voli. Berarti dari emang SMP. udah Aku dari kecil banget itu. Umur berapa tuh? 6 tahunan 6 kayaknya. tahun juga. emang Udah kita dulu guys. mainnya pakai umpet ya. Orang mah langsung Beda. seni sama olahraga. Ya, bola tiket ya nggak apa ya Den ya. We find our own path. Wes. Si paling own path dah. Aduh, lucu. Oke, lanjut. Des. Oke. Kalau dunia aku aja sih. Jadi kalau misalnya gimana ya? Kalau misalnya nggak ada volley tuh, misalnya nggak ada olahraga gitu di hidup aku kayaknya ya hampa aja gitu. Relate, Kok sedih relate, banget sih. relate, Soalnya tuh relate. aku sama kayak Cecein tadi tuh kayak sama gitu loh, pernah di tahap yang bosen banget gitu dan kayak mau beralih ke mana, tapi tuh balik-balik tuh tetap ke volley lagi. Terus sempat down juga karena omongan orang tuh karena tuh orang tuh cuman bisa ngekritik aja. Nggak- Cuma mau lihat suksesnya nggak mau lihat prosesnya. Padahal selama dari kecil sampai sekarang tuh kita pun belum mencapai titik sukses juga, kita masih Iya. terus diproses Iya, gitu. betul banget. Kita akan jadi lebih keren lagi ya, Oke, Riz. guys. Mereka berproses aja selalu dapat hasil yang maksimal ya. Keren Bagi banget. yang emang masih beginner itu ya. Ya tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Kan pasti kita selalu berproses juga setiap harinya. Yes, betul betul. Apalagi kalau misalnya kita lihat ya jadwal mereka berdua tuh Padat padat banget, banget. iya. Padat banget. Dikit-dikit bener-bener. dispen ya. Iya, aku Kelihatan tuh dari jendela kelas. iya. Iya, sumpah. Apalagi kan kita aku kan sama Risma ya. Maksudnya kayak kalau guru-guru tuh suka kayak Harisma di mana ini? Harisma mana? Dispen, Bu. Terus kalau misalnya Glenda tuh aku kadang kalau misalnya lewat paket D, kan aku suka lewat paket D tuh. Terus kayak lagi absen, terus tiba-tiba kayak Glenda di mana? Glenda di mana? Ibu kan tahu Glenda pasti lagi dispen, pasti selalu kayak gitu, guys. Tapi selagi dispennya Oke, kita positif, berdoa ya, guys. selalu kita dukung. Betul. Nah, kita tetap mengutamakan akademik kok, guys. Bener. Jadi nggak apa. Bener Bener, banget bener, guys, akademik itu nomor 1. Iya. Enggak sih kalau volley nomor 1 sih. Aku kayaknya juga ini nomor 1 sih. Akademik nomor 2 Tapi sih. kita tetap kayak walaupun kita banyak dispen dan lain sebagainya, kita Kita- tetap nggak pernah ninggalin sekolah Iya, kok. tetap menjalankan tugas-tugas yang dikasih Iya. sama guru. Iya. Manajemen waktunya bagus banget ya. Iya. Iya. Kalau enggak berantakan jadinya. Iya benar, harus imbang gitu. Oke, kita langsung lanjut aja nih. Kira-kira selama kalian berproses tadi, ada nggak sih challenge terbesar kalian atau kayak tantangan terbesar kalian selama menjalani kehidupan kalian sebagai kesenian di bidang kesenian dan juga di bidang olahraga itu? Kira-kira challenge terbesarnya? Aku itu mungkin kayak
pernah nggak sih ngerasa kayak kok aku nggak berkembang gitu? Pernah. Nah, itu kayak aku jujur sering merasa kayak gitu, kok aku ngeliat orang lain kayak udah berkembang banget. Mereka udah di titik ini nih di umur segitu dan aku masih di titik ini di umur segini gitu. Itu sering banget terjadi selama aku berseni dari kecil dan sampai sekarang pun masih terus ada perasaan kayak gitu gitu. Tapi emang semua orang tuh punya cerita hidupnya masing-masing. Semua orang emang punya waktunya masing-masing gitu. Mungkin mereka bisa sampai di titik itu sekarang, aku mungkin akan sampai di titik yang lain ya di saat yang lain juga gitu. Jadi emang apa ya, kita nggak boleh ada rasa jealous atau minder gitu. Karena Betul. Tuhan udah siapin rencana yang terbaik itu loh buat kita. Kalau misalnya kita kayak ngeluh terus, bersungut-sungut, terus kayak dikit-dikit nyerah, itu tuh jujur kayak sering banget masuk ke fase-fase kayak gitu di hidup aku. Tapi kalau misalnya aku nyerah, terus gimana dong seni aku ini? Masa aku mau meninggalkan sesuatu yang udah aku tempuh dari kecil? Terus kayak kayak diri aku yang 4 tahun itu akan ngomong apa ke aku kalau misalnya aku tiba-tiba nyerah di tengah jalan, padahal aku punya impian yang besar gitu. Jadi Betul itu banget. salah satu tantangan yang paling besar ya kalau menurut Iya, aku. iya. Gitu. Oke, menarik banget ya. Berarti emang kita tuh kalau misalnya udah lagi berproses tuh harus lihat ke belakang juga ya, maksudnya Iya, kayak proses yang udah dialami kayak gimana iya. gitu. Kayak Jadi jangan kadang-kadang lihat ke atas terus tuh juga nggak iya, baik Iya. gitu iya loh. bener Iya, bener betul banget. Harus lihat bawah juga. bener. Iya. Jangan buru-buru Den. Nggak pernah bully. Oh nggak pernah. Oke, aman ya. Belum. Oh, belum. Jangan dong, jangan. Jangan. Oke, kita lanjut aja ke Risma. Gimana Kalau nih, aku Risma? kayak balik ke tadi sih, omongan Apa? orang itu loh. Emang siapa sih yang ngomongin itu? Aduh. Iya sih, boleh di-spill aja Kayak nggak? aku tuh maaf banget ya, aku paling gak suka sama orang yang cuma ngeliat dari penampilan aja, nggak tahu aslinya dari Oh. belakang. Oh. Karena orang tuh suka banget ngejudge, tapi nggak tahu sisi dalamnya tuh gimana. Tuh. Dan challenge terbesar aku itu, menurut aku tuh ngelawan diri sendiri sih. Ngelawan diri Oh. ego sendiri. Itu berat banget. Karena kalau kita mau berhenti di tengah jalan tuh sama kayak tadi, percuma gitu loh. Kita udah ngelewatin sejauh ini, tapi kalau kita patah di tengah jalan itu sangat amat Disayangkan ya Sayang. Risma ya. Iya. After apalagi everything. mama papa tuh pengen banget aku jadi yang terbaik lah Iya. pokoknya. Bener. Tapi takutnya itu kita nggak bisa menyampai itu semua. Itu yang bikin aku ter-challenge banget. Oh. Bener-bener. Berarti jatuhnya kayak cara ngelawan ego sendiri atau pressure dari diri sendiri Iya, nggak sih betul. jatuhnya? Harapan orang tua. Iya, Iya, betul bener. banget. Iya. We all got harapan orang tua Iya. pastinya Tapi kan. sebenarnya musuh terbesar dari kita tuh emang diri Diri kita sendiri. bener. Iya Aku sih. setuju banget sama itu. Jadi emang itu mungkin salah satu tantangan yang paling kita rasain juga sebagai orang yang berseni dan berolahraga dari kecil gitu ya, dan dijadikan bukan sebagai kayak sampingan doang atau tapi emang kayak passion yang kita jalanin terus setiap harinya gitu. Eh, jadi kayak kalau misalnya kita mungkin sampai sekarang kita masih belum bisa sepenuhnya ngalahin diri sendiri ya. Iya. Cuman if one day kita bisa, itu pasti kita akan bersinar banget. Ya, Bener. begitu juga dengan kalian. Oh, Dan kalian. Dan semua. Dan tapi kita berdua itu anak sama-sama anak bungsu guys. Jadi kita tuh Iya. jadi harapan terakhir gitu Iya. guys. The pressure is on us gitu Iya, kayak. iya, iya. Iya. Nah, emang berarti mereka tuh udah paket lengkap banget gak sih Dan? Dukungan Mm. keluarga, terus motivasi Bener dari diri sendiri juga, semangat dari lingkungannya. Itu tuh, wah jangan lupa juga berdoa. Nah, Iya. Iya. Doa itu guys. Iya. Minta sama Tuhan. nomor 1 jangan volley, sholat. Ya, Iya, nomor satunya Iya, bener kalau banget. misalnya kita dari dulu kayak nggak mengandalkan Tuhan pasti kita udah nyerah sih. Nah, Iya. bener banget. Karena jujur ya berat banget kayak Iya. ngelihat apa ya, ngelihat orang lain jauh lebih baik daripada kita di saat kita udah mengusahakan yang terbaik itu capek banget. Terus kalau misalnya kita udah melakukan yang terbaik nih, tapi hasilnya gitu-gitu aja atau malah tambah jelek, itu capek banget kan. Pasti rasanya kita pengen nyerah kan. Nah makanya kita nggak boleh ngandelin kekuatan kita sendiri gitu loh. Iya, Kita sampai sekarang masih bisa kuat karena emang Tuhan yang kasih kita kekuatan gitu. bener. Berarti jangan sombong juga ya sebenarnya. Karena semuanya ini juga kita akan berbalik pada Yang Maha Kuasa juga teman-teman. Betul, betul. Terus harus bersyukur Dan. Balik ke atas. Iya bener. Bener-bener. Oke, kira-kira selanjutnya apa nih Dan dari kita? Oke, berarti
cara kalian buat ngehadapin kekurangan kalian tuh gimana sih? Apakah punya kekurangan? Punya banyak banget Banyak banget guys. dan semua manusia punya kekurangan Iya, guys. banyak banget. Sebenarnya cara kita buat menghadapi kekurangan itu sebenarnya tuh ibadah sih guys, ibadah. Iya ngerti Terus ngerti terus iya terus. iya betul Nggak pernah sholat? parah Ibadah tuh banget. bener gak sih? Iya bener banget ya parah banget jadi lo. Jadi lo guys ketahuan gak pernah sholat. Beda sih Emang nggak pernah? Beda sih. Nggak tahu kan? Ini Oke, lanjut. Sorry banget ya sini jadi asbun banget. Jadi cara kita kekurangan kita tuh sebenarnya kita harus ngelatih kekurangan kita juga. Misalnya kita kurang di mana? Kurang di non akademik atau di akademiknya kita harus ngelatih terus guys. Kalau kita diem terus kita nggak bakal bisa memenuhi yang kekurangan kita. betul Tutor tuh guys, tutor. tutar Lanjut. aku agak mirip sih jadi kayak kalau misalnya kita punya kekurangan itu harus dihadepin gitu loh karena semakin kita avoid itu semakin kita nggak akan bisa juga terus menerima sih Iya benar. jujur accepting kekurangan kita itu bukanlah sesuatu yang mudah ya kalau misalnya ini contohnya kita kurang bagus di akademik atau kita kayak ngerasa kita kurang bagus di time management atau somehow kita kayak nggak pernah terlihat baik di mata keluarga mata orang tua gitu itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk diterima tapi kalau misalnya kita bisa terima kita mau berusaha at least untuk terima itu kita akan ngerasa jauh lebih puas dan lebih bahagia gitu loh karena kan bahagia itu kan pilihan kita sendiri ya Benar. Kalau misalnya- betul Betul banget kan? guys. Betul kan? kalau misalnya kita milih untuk kayak ngikutin kata orang apa yang kata orang tentang kita gitu kita akan lama-lama jatuh gitu Gak bakal ada habisnya juga Iya. guys kalau kalian ngikutin omongan orang karena kita nggak bakal selalu bener di mata orang itu guys. Iya, dan emang kita nggak akan pernah sepenuhnya benar juga Iya, gitu jadi accepting dan setelahnya kita melakukan sesuatu jadi setelah kita menerima kita harus ada aksinya nih setelah kita menerima kekurangan kita apa yang mau kita lakuin supaya kekurangan ini bisa menjadi kelebihan kita gitu itu yang harus selalu kita terapkan gitu lah mindset yang harus kita terapin selalu Oke, thank you so much guys. Itu benar-benar nginspirasi. Bahkan kayak Kata-kata gak ini. cuma menginspirasi kalian, tapi kita juga ya sebenarnya. Dan soalnya bener sih yang kalian bilang tadi, kayak kalau misalnya kita cuma buat memenuhi ekspektasi orang tuh kita capek sendiri. Iya, Capek betul. sendiri. Karena Bener. bakal selalu kurang kan buat orang. Iya, benar kayak padahal kita udah ngelakuin yang terbaik ya. Iya. Jadi kayak kita berusaha yang terbaik tapi jangan biarkan omongan orang lain kayak menyatukan kita juga gitu kayak jangan biarkan orang lain itu standarnya kita standarnya Oh, kata-kata hari ini kayak ya, paham. Oke. Emang sih mereka dan sumpah, aku merinding loh dari tadi. ini kita boleh minum dulu nggak sih? Dong boleh. Iya, makasih ya dulu ya guys. Iya. Mau makan juga nggak apa-apa. kita yapingnya agak banyak soalnya ya Nggak apa-apa. Kita Kita nggak ada. seneng ya. Kan tadi kita banyak minum. Tapi tidak banyak. Enggak, kalau mau makan dulu juga nggak apa-apa. nggak Enggak, apa enggak, lanjut aja. Kamu nyobain? ayo tahu Kayak bakalan aja deh. halo Makasih. Oke deh, kita langsung lanjut kali ya dan ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya sekarang. Aku yang mau nanya lagi. Oke, boleh. Oke, kira-kira di proses kalian tadi, ya, siapa sih support system yang paling buat kalian apa ya jadi lebih semangat gitu? kalau aku support system utama aku Boti mama apa sih Boti. bukan mama Oh. mama karena dari kecil kan yang kenalin aku kesini kan juga mama ya jadi dari kecil karena aku anak yang paling kecil juga gitu jadi kemana-mana tuh sama mama gitu Mama's child iya karena kan kakak-kakakku udah tambah gede tuh biasanya anak-anak kayak nggak mau ditemenin sama mamanya lagi gitu nggak sih Betul. kayak suka malu kalau diantuin tuh kayak apa sih gitu kan tapi aku dari kecil itu nempel banget sama mama terus karena kita punya banyak kesamaan ya kayak khususnya di bidang seni jadi emang klop banget deh jadi kayak kalau misalnya aku kenapa-napa tuh emang mama yang menyadarkan aku gitu kalau aku insecure itu mama yang nyadarin aku sendiri gitu kadang-kadang kan kayak kita nggak bisa nemuin jawabannya sendiri tapi emang
mama knows best. Iya, bener. Setuju banget loh dan Iya. keren-keren Yes. banget. Support system sama. Ada lagi selain mama? Pastinya teman-teman sih di sekolah jujur. Apalagi jujur kayak teman-teman di 4 tuh baik-baik banget. Bener, Iya. No bener, bullying bener. bullying guys di No bullying. mana Nggak ada Ah, guys. betul banget. Bangga, Nggak bangga. ada. terus nggak ada Asli. geng-gengan itu tadi yang geng Boti itu bukan geng salah ya Kayak itu guys. bukan geng negatif, maksudnya pertemanan aja. Iya, dan itu kelompok belajar gak sih? Kelompok Iya, Kalau dari kelompok aku lihat karena belajar. kalian kalau misalnya ujian tuh sering belajar bareng gitu Iya, sampai kalau kerja kelompok kan juga suka happy. bareng Iya bener, karena kan. kerja kelompok juga sering bareng sih. Ya, terus my best friend di sekolah, shout out for Michi and Ebi. Michi Ebi, hai Semoga Michi nonton. Ebi. Nonton please. Dan semua teman-teman di sekolah sih, Riris, Keke, Denilo, Oh, semua kru di sini dan semua teman-teman kayak everyone is so kind dan yang kayak biasanya kayak males berseni dan males sekolah gitu kadang-kadang ada rasa kayak gitu kan. Melihat teman-teman yang lain itu kayak jadi bikin semangat gitu. tergerak hatinya Tergerak ya. hatinya karena somehow kayak kalian kayak jadi salah satu sumber semangat aku juga gitu. Oh, so inspirable banget sih cita-cita mereka dari tadi. Dan malas sekolah makanya kayak. Enggak. Iya. Itu kadang-kadang doang kan kalau Hmm. malas-malas tuh. Itu karena mungkin moodnya lagi Iya, agak moodnya. terganggu. Iya. Pasti nggak kadang-kadang. Daniel cuma jujur-jujur. Apalagi di 48 tuh gurunya baik-baik loh guys. Oh, Iya. anjing, iya Gak bener ada yang galak sama sekali. Ada Iya. sih, tapi dikit banget. Iya, banget. tapi Sebenarnya lebih ke arah tegas yang mendidik kita gitu iya loh. benar-benar. Tapi Iya. mostly baik. Dan jujur kalau guru-guru seninya itu mendukung banget anak-anaknya untuk berseni Iya, juga. bener-bener. Iya, Bu Mugi, Pak Fahri, dan sebelumnya ada Bu Rahma. Iya, iya, betul iya. banget. Di Olahraga olahraga juga juga ya. banyak. Iya Ada kan? Pak Har, Pak Obet, sama Pak Habib. Habib. Iya. Betul, Dan betul. khususnya guru-guru di bidang non akademik ini tuh sangat mendukung anak-anaknya Iya. untuk berprestasi gitu. Kita biasa dikasih tahu info lomba, kalau Iya, kita mau Betul ada lomba banget. kita disemangatin, kita dibantuin. Kayak kalau aku mau latihan, boleh nih pinjam ruang musik segala macamnya. Jadi ya terima kasih banyak pada guru-guru yang sudah mendukung. Kita Itu juga love itu sign. juga support system kita karena kan kalau kita nggak dapet support juga pasti kita Iya, benar kayak banget guys. aduh masa kita mau lomba mau jadi kayak nggak ada semangatnya Iya. nih. Tapi emang jujur kita semua pasti ngerasain sih guru-guru yang tadi maksudnya kayak dalam segi satsetnya itu. Iya. Apalagi yang bikin ngefek ke ngedukung kesenian dan juga olahraga di 48 itu Iya, loh. betul banget. Bener-bener sarangnya. Sarang. Sarangnya. Oke. Buat Bang Maya. Bang Iya, Mail Mail. juga, Bang Mail selalu ngebantuin kita loh. Iya, Bang Mail juga. Betul. Bang Mail sama Satpam sih. Semuanya, Bang semuanya. Asdim. Kayak Langsung. TMI tapi Bang Mail tuh kayak penyelamat kita semua. Bener-bener. Kalau kita mau minjem Hafiz apa-apa yang bantuin kan Bang Mail. Iya, Gavin Mike, segalanya Bang tuh. Mail tuh seru guys, makanya kalian harus jadi duta dulu. Iya, kalau kalian jadi duta kan makin deket sama Bang Iya. Mail. Oh, MG harus jadi duta dulu guys. Iya, makanya kalian nanti kalau pendaftaran duta udah dibuka, Kalian harus buru-buru daftar iya, guys, kalian karena harus seseru buru-buru itu. daftar. Dan nanti tuh kayak banyak acara pergi-perginya loh tahun ini. Kita banyak merepresentasikan Iya. sekolah itulah. Banyak benefitnya. Iya, walaupun benefitnya ada banyak banget. seleksi-seleksinya ya pasti ya. Karena kan pasti dipilih yang terbaik. Tapi kan kalau kalian udah jadi duta itu rasanya senang sekali. Nah itu seleksinya gampang-gampang banget loh guys, yang gak sesusah itu. Menurut aku tuh gampang loh seleksinya. Yang penting sih percaya diri Iya, dan enjoy juga nggak sih? enjoy, jangan dibawa pressure. Bener-bener. Berikan Betul yang banget. terbaik. Betul. Oke. Kira-kira nih. Ini buat last question, last but not least. Karena ini benar-benar bakal menginspirasi kita semua. Kira-kira kalian punya nggak sih tips and tricks? Yes. Tips and tricks banget tuh. Buat pendengar yang kira-kira baru mengenal minat bakat mereka gitu. Jadi kira-kira kayak setelah ini mereka harus apa? Karena kan mungkin misalnya Daniel masih bingung nih selanjutnya, aduh gue suka nyanyi tapi gue bingung nih mau mulai dari mana. Nah, Tuh, kira-kira kalian ada solusi nggak tuh buat yang baru Kalau- minat bakat? Kalau menurut aku tuh kalian coba-coba dulu sih. Misal dari semua, misal kalian milih olahraga, seni, habis itu ya olahraga, misal olahraga sama seni, kalian coba aja dua-duanya dulu. Nah, nanti kalau misal kalian lebih suka di olahraga atau di seni, kalian lebih dalemin itu menurut aku. bener-bener. Bener-bener. Kalau menurut aku jangan takut coba sih. Kadang-kadang tuh kita udah ngerasa nih kita enjoy ngelakuin sesuatu, tapi kita ngerasa kita nggak
cukup baik. Terus kayak apa ya, emang kadang-kadang tuh emang baru kalau kita mau memulai sesuatu, itu banyak rintangannya gitu loh yang bikin kita ngerasa kita harus Betul. stop. Padahal sebenarnya nih kalau misalnya kita jalani lagi, itu kita udah mulai bisa ngerasain nih, "Oh iya, kayaknya emang passion aku di sini nih, aku harus coba lagi coba lagi." Intinya tuh, harus mau coba, harus mau latihan dan jangan takut gagal, jangan takut salah. Kayak waktu kita awal ngelakuin sesuatu kan nggak mungkin langsung benar ya. Aku juga waktu Betul. kecil nyanyi, emang langsung bagus kan? Enggak kan. Ngerti ngerti. Diproses Betul. sangat lama sampai akhirnya bisa di titik yang orang bisa bilang suara aku bagus gitu. Temuin suara lo. Terus Cara temuin aja gaya kalian, temuin diri guys. kalian. Bener Jadi, bener. jangan takut gagal sih. Walaupun pasti ada masanya kita kayak capek ya, kalau Ada misalnya masa nggak Aduh. kita kalau misalnya kita nggak benar-benar Ai. tapi kalau kita berusaha terus, nanti lama-lama Tuhan membukakan jalannya, guys. bener Terus bener. ya bisa deh. Bener sih, Jangan bener takut bener. gagal. Itu Iya, karena bener bener. takut itu tuh kayak kesalahan terbesar jujur. Iya bener bener. Jangan takut Terus untuk mencoba juga sih. iya Mhm. iya. Terus juga harus berani show off gak sih? Maksudnya Iya, kayak, "Ini gue," gitu. "Ini tuh sayang kita," banget Gue. jujur gitu. kalau semuanya dipendem-pendem aja. Setahu aku di 48 juga banyak banget anak-anak yang bisa nyanyi dan suka nyanyi, tapi kayak dipendem aja gitu. Karena mereka bilangnya kayak nggak mau kayak entah malu lah atau ngerasa nggak cukup baik. Tapi semakin dipendem semakin nggak akan baik, ngerti nggak sih? Iya, Kalau ngerti emang ngerti. mereka suka dan mereka kayak harusnya tuh mereka eee, langkahnya bukan memendam tapi makin mengembangkan gitu. Setuju banget sih. OMG, dan dengar gak sih jawaban mereka dari tadi tuh semenarik-menarik itu dan inspirable banget buat kita semua. Kayaknya Menarik kita banget. give applause dulu gak sih buat duta-duta kita. Tapi sayang banget guys, gak kerasa kita udah di penghujung podcast pada siang hari ini. Sudah Ya, kehabisan waktu ya. Sayang Iya, banget. sayang banget. Padahal kita masih mau sharing-sharing gak sih? Tapi sebelum ditutup kita boleh nyampein sesuatu dulu nggak? Oh, boleh, Boleh. boleh. Apa Oke, tuh? untuk semua teman-teman di SMA Negeri 48 Jakarta, jangan lupa untuk ikut seleksi FLS2N ya. Sama O2SN ya, guys. Yes, betul Karena itu banget. bakal menarik banget loh. Ya Ya, kan? bener banget. Kalau FLS2N itu kayak kesenian-kesenian gitu, pasti ada banyak banget cabang-cabangnya. Yang paling aku suka sih kalau nyanyi solo, cipta lagu, ada gitar juga, banyak banget. Pasti kalau kalian mau mengembangkan bakat, ini adalah salah satu ajang yang the best deh untuk mengembangkan bakat si kalian. Oke. Kalau buat O2S? O2SN tuh olahraga, guys. Jadi tuh olahraga banyak banget. Jadi kalian yang mungkin suka olahraga, kalian ikut O2SN aja ya, guys. Pastinya melatih kayak jiwa kompetisinya gitu kan. Betul. Sama juga jangan lupa seleksi duta ya, Ya. guys. Seleksi Sekali lagi jangan lupa ikut seleksi duta guys. Yes. Duta tuh seru banget. Kalian Bener. jangan, kita tuh nggak pernah nyesel loh jadi duta. Iya, kita pas jadi duta juga aku sama Riris tambah deket. Seru Yang udah banget. deket tambah deket. Iya. Nempel. Aduh, oke. Kan bisa dapet teman baru. Iya, Bener banget. Oh iya, kira-kira kita bisa promosiin podcast di mana aja sih, Den? Di mana-mana. Di mana-mana tuh apa? Aplikasinya spill aja lah. Di YouTube of 48. Wes, sama di mana tuh? Di mana ya? Yang biasa buat denger lagu loh. Di Spotify of salah guys. Di podcast of 48. Lupa Ada loh. di YouTube Ada di kan? Spotify. Jadi judul YouTube sama Spotify itu sama. Benar, di podcast. Podcast of 48. Benar. Pasti nggak bakal nyesel sih dengerinnya. Apalagi episode 1 tuh yang kemarin. Oke. Seru. Sedih banget, Den, sumpah masih mau ngobrol, tapi ya udahlah ya. Kita Oke, bakal di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Oke. Oke, teman-teman semua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Podcast of 48 episode 3. Talk together, grow Grow together. Yeay!